Hai Koandi, Hai how are Ciela, you? Thank you for joining us. thank you juga Sehat udah invite kok? ya. Iya, Gimana kabarnya Ci? finally ya. Baik, sehat dong pastinya ya. Dan Syukurlah tetap ya. stay safe ya. Walaupun ini nih sepertinya nih COVID naik terus ya. Tuh, Tapi stay tetap safe tetap teman-teman. kita stay safe, stay healthy juga buat teman-teman semua. Nah, pas banget nih Koandi nih tadi kemarin di Hmm, story di question box nih banyak yang nanya. Mostly sih soal gimana cara ngatur psikologis trading ya di market yang kayaknya emang lagi kurang kondusif gitu. ya, Ada yang nanya juga nih gimana caranya ngatur trailing stop dan kalau kita lihat ini kan udah mau akhir bulan Januari juga nih kok. ya, Sepertinya January effect di tahun ini udah beres. cancel nih Ya, ya, ya beres cancel ya ya. kok ya. Iya, jadi gimana view-nya kok Andi menurut kok Andi nih for this month, this January? Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Thank you yang udah join ya. Nah, hari ini mungkin kalau kita lihat IHSG dalam kurang lebih 3 bulan ke belakang itu masih dalam range pergerakan yang konsolidasi aja sih. Cuman kalau kita melihat data yang kita bisa lihat dari foreign flow, jadi ada inflow asing yang sebenarnya konsisten selama marketnya itu atau IHSG-nya cenderung konsolidasi di saham-saham Mm-mm. mover yang movernya IHSG seperti uh, BCA, kemudian BNI, BMRI, Telkom juga. Jadi saya masih Mm-mm. melihat bahwa ini sebenarnya belum ada tanda-tanda bahwa IHSG kita itu akan terpuruk gitu ya untuk short termnya seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin untuk saat ini belum juga ada katalis yang bisa menggerakkan Yes. IHSG secara dramatis juga. Jadi menurut saya Mm-mm. mungkin saat ini kita uh, lihat aja di saham-saham yang mungkin masih memiliki potensial upside, kemudian trennya juga masih jelas uptrend dan pilihan saham-sahamnya juga yang mungkin bisa dilihat cukup clear gitu ya, di mana indeks sektoralnya juga mendukung sahamnya untuk bergerak positif seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan untuk belakangan ini cuman ada uh, dua indeks sektoral yang menurut saya lumayan mencuri perhatian. Yang pertama itu Mm-mm. di finance, yang kedua di energi. Itu aja sih mungkin. Yes. Mm-mm. Yang Mm-mm. lainnya mungkin Mm-mm. masih cenderung belum ada tanda-tanda untuk bisa membuat saham-sahamnya istilahnya inilah ya, tampil menarik gitu istilahnya gitu. Nah, tapi kan ini kan kondisi market emang lagi begini nih ya. Mm-mm. Mungkin banyak juga teman-teman yang wait and see dan juga jadinya ngejaga porsi trading juga nih. Nah, kalau Betul. menurut Ko Adi nih better seperti apa ya di bulan seperti ini dan antisipasi juga kalau bulan Februari ini masih belum kemana-mana juga, masih sideways, masih gitu-gitu aja. Gimana nih Ko? Oke, jadi yang menarik adalah yang harus kita lakukan adalah di setiap trading atau apapun investasi yang kita lakukan adalah money management ya. Jadi jangan jangan terlalu kita overconfidence terhadap satu saham yang belum ada satu tanda-tanda gitu kenaikan atau something. Kita play Hmm, safe aja sesuai dengan resiko yang yes. sudah kita batasi. Kalau saya selalu info atau selalu share ke follower, kalau misalkan kita mau coba untuk trading di satu saham itu maksimal resikonya itu di angka 2% aja. Jadi let's say Mm-mm. kalau misalkan kita modalnya 100%, jadi even analisis kita salah atau tradingan kita salah, itu hanya minus 2% aja dari capital. Misalkan modal kita 100 juta atau misalkan 50 juta deh. Nah, maksimal Ya. kerugian itu cuma 1 juta nih di satu kali kita coba untuk trading. Jadi dengan menjaga money management, pastinya psikologis kita juga nggak terganggu dan kita bisa move on ke saham berikutnya seperti itu. Dan diversifikasi juga ke sektor-sektor yang lain. Misalkan kalau kita lihat memang indeks atau sektor finance itu lagi lumayan menarik ya kalau saya perhatikan. Mm-mm. Big Mm-mm. Four Bank juga ya, itu menarik juga. Cuman kita diversifikasi juga, jangan semuanya ditaruh di sana karena Mm-mm. mostly korelasi pergerakan harganya itu akan positif satu sama yang lain seperti itu. Jadi lebih ke Oke. manajemen money management dan juga alokasi asetnya aja ke indeks-indeks yang berbeda kayak gitu sih. Nah, But sometimes ya kok ya, terkadang oke, udah kena trailing stop nih. Kita kan biasa pasang trailing stop. Nah, ngatur trailing stop biasa, oke. Terus tahu-tahu mantul lagi.
buybacknya itu gimana itu biasa kok? Kalau Koko sendiri tipsnya nih. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang trailing stop itu sebenarnya adalah sebuah seni lagi ya. Jadi kita Ya, mengatur yang namanya trailing stop itu kita tentukan acuannya apa. Misalkan kita mau ambil trailing stop sebuah saham yang harganya bergerak uptrend dan saat ini kita udah floating profit gitu ya. Nah, yes. based on apa sih kita mau ambil? Misalkan acuannya adalah low daripada candlestick perdagangan hari ini. Jadi misalkan hari ini low-nya itu di harga 1000, kemudian sempat naik ke 1050. Jadi untuk perdagangan berikutnya kita jaga-jaga atau pasang stop loss-nya, naikin stop loss-nya itu ke harga low yang perdagangan hari kemarin. Itu bisa jadi salah satu metode trailing stop. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga bisa menggunakan indikator ya. Nah, kalau kita bicara indikator sebenarnya indikator itu banyak banget fungsinya ya, banyak banget fungsinya. Jadi indikator ini juga bisa memberikan kita sebuah acuan untuk trailing stop. Misalkan kita pakai indikator yang fungsinya untuk melihat volatilitas. Contoh salah satunya kayak Bollinger Band ya, itu juga salah Ya, satu ini sih salah satu volatility indicator di mana kita bisa menggunakan itu sebagai level stop take profit dan juga trailing stop. Atau misalkan ada indikator average true range gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk melihat volatility-nya di mana sih kita bisa pasang stop loss yang ideal atau trailing stop yang ideal. Nah, gimana kalau misalkan kena stop loss, kena trailing stop, kena trailing stop kemudian naik lagi? Menurut saya, menurut saya itu udah jadi bagian dari trading plan sih. Jadi tetap dianalisis balik, apakah kalau misalkan kita kena trailing stop-nya itu hanya seolah-olah apa ya, false indikasi ke bawah aja kemudian naik lagi ke atas. Kita kalau mau masuk pun tetap create trading plan yang baru. Jadi jangan sampai FOMO gitu ya. Oh, udah kena trailing stop, kemudian kita entry lagi dengan nominal yang lebih besar tapi ternyata marketnya nggak naik ke atas. Jadi solusinya adalah analisis lagi, create lagi trading plan-nya seperti apa. Jadi mungkin kalau misalkan harganya udah terlalu tinggi dan udah kena trailing stop kita, itu ada tanda-tanda pelemahan sebenarnya. Kayak gitu sih. Oke, berarti langsung pikir cepat aja ya, langsung Iya, move on, make another plan. There's betul. plan A, plan B gitu ya berarti ya, Iya, Ko ya. Nah, betul, tapi betul. ini kan masalahnya di market yang kayak gini. Menurut Koko tuh ya, lebih cocok swing atau scalping? Karena ada juga kemarin yang input question di story kita. Ini nanya gimana cara recover loss di market. Ini sepertinya teman-teman trader yang swinger nih kok. Gimana kok menurut Koko? Oke, recover loss. Sebelum kita ke solusinya gimana recover loss, yang perlu kita perhatikan adalah kenapa kita mengalami loss ya. Kenapa kita bisa mengalami Ya. loss? Apakah kita awalnya tidak disiplin stop loss atau disiplin cut loss? Kedua, kita nggak atur money management kita gitu. Nah, kalau misalkan itu adalah faktor utamanya, kita harus belajar dulu dan benerin dulu fondasinya. Kita harus punya trading rules-nya dulu nih. Misalkan kalau kita loss-nya itu karena cut loss-nya atau stop loss-nya itu nggak kita pasang misalkan. Jadi kita kalau turun harganya kita cuma berharap naik aja sewaktu-waktu. Jadi galaunya tuh nanti pas kalau udah floating lebih dari 15% misalkan. Nah, berarti yang harus kita perbaiki adalah ininya apa? Tindakan kita dalam membuat yang namanya rules tadi gitu ya. Atau kedua money managementnya. Biasanya kalau money management ini berbicara tentang sizing posisinya. Misalkan Yap. idealnya tuh kita cuma beli saham A itu sebanyak 100 lot. Tapi karena kita terlalu yakin, kayaknya ngelihat berita, influencer dan yang lainnya, jadi kayak udahlah ini kesempatan gue kayaknya yakin deh masukin aja 400 slot gitu. Padahal idealnya 100 slot. Nah itu adalah masalah money managementnya. Jadi kita harus perbaiki dulu basic dasarnya. Kemudian kalau kita udah mengerti dan paham, baru kita jalanin kembali dengan dari nol lagi ya. Jadi kita dari nol lagi, ulangi lagi segala sesuatunya sesuai dengan rule yang tadi kita udah deal ke kita gitu. Oke, tadi berarti kalau di market seperti ini mendingan scalping tektokan aja atau swing? Karena kayaknya banyak nih korban swing Ya. di bulan ini nih kok.
Aku salah satu korbannya. Boleh kok, boleh diceritain kok pengalamannya biar kita sama-sama belajar juga. Ya, Gimana actually kok? kemarin itu baru cut loss juga sih aku kan. Jadi Mm-mm. even aku suka sharing juga dan segala macam, bukan berarti aku Uh, sempurna gitu ya. Tetap aku mengakui bahwa sometimes kalau kita analisis yang nggak sesuai bisa cut loss juga. Kemarin iya, sempat cut loss di Arto gitu ya, sempat cut loss di Arto karena pergerakannya anomali banget 2 hari berturut-turut ARB gitu. Jadi udah harus iya. terpaksa cut loss kayak gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. jadi sebenarnya kalau jadi lupa tadi pertanyaan apa sih? Sorry. Mendingan swing atau Oh, scalping swing di atau kalau menurut pandangan Koko kan tadi Koko juga salah satu korban swing, saya juga salah satu korban swing. oke Tapi nggak mau sebenarnya disebutin emitennya apa, tapi masih ya. berkaitan juga kok dengan Arto. Oke, I see. Oke. Oke, mendingan swing atau scalping sebenarnya kalau saya pribadi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan kita memang dari dulu sampai sekarang itu jauh lebih nyaman di swing, mungkin market sideways seperti ini itu jauh lebih enak buat para scalper atau yang punya strategi trading lebih cepat ya, fast trading aja kayak Ya. sehari naik berapa langsung bungkus kayak gitu. Cuman kalau Mm-mm. untuk swing memang saat ini sideways itu salah satu momen-momen yang harus kita nggak boleh terlalu agresif lah gitu ya. Jadi apakah Mm-mm. lebih baik swing atau scalping? Balik lagi nih, kalau misalkan sekarang saya bilang kondisi lagi konsolidasi kayak gini, itu scalping jauh lebih enak. Tapi skillnya kita untuk scalping nggak bisa memenuhi juga. Yang ada malah lebih high risk juga kita trading di situ gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih karena saya basicnya adalah swing trader, mungkin kalau Mm-mm. marketnya lagi seperti ini, saya harus pintar-pintar aja dalam alokasi asetnya, kemudian ininya juga apa agresivitasnya juga dikurangin gitu. Jadi kalau misalkan baru ada indikasi dan konfirmasi ini marketnya mau jalan lagi, baru kita agresif sedikit. Kalau misalkan lagi kurang menarik nih pergerakannya, kita cenderung lebih defensif aja. Jadi dimainin itunya aja sih, agresivitasnya aja kayak gitu. Oke, berarti ibaratnya kalau misalkan ini titip sendal dulu gitu ya. Iya, iya betul. Kalau kayak udah mulai ada reversal baru nambah lagi gitu kali ya. Heeh. Mhm. Heeh. Oke, by the way teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget nih ditanyain mumpung ada Ko Andi juga strategi cuan pas market galau. Nah, kalau Ko Andi sendiri nih ngelihat tadi udah ada dua sektor yang dimention yang kayaknya prospektif ya di tengah market yang uncertainty ini, finance dan juga energy. So far energy apakah sudah ada yang memberikan cuan nih kok buat Koko di bulan ini? Sebenarnya energi ada satu emiten yang lumayan saya hold dari tahun lalu sebenarnya, ada Harum gitu. Jadi itu kalau saya perhatikan memang secara price action juga sangat menarik. Kemudian ada Adro juga ya, Adro juga Yap. menarik juga. Kemudian kalau saat ini baru-baru ini ada yang menarik juga, ada Indika Energi yang kemarin Yes. ARA ya kan volumenya tinggi, dan setelah perdagangan ditutup dicek, saya cek lagi broker summary-nya juga menarik banget. Jadi itu juga bisa jadi disclaimer dulu tapi ya, cuman itu bisa Disclaimer. watchlist ya gitu. Cuman ya balik lagi secara indeks energi juga very very bullish, dan sektor saham-saham yang lainnya juga yang ada di sektor energi juga mendukung. Seperti contohnya ITMG juga udah ada potensi dia mulai naik ya, price action yang menarik, UNTR juga sama. Jadi menurut saya ini bisa jadi salah satu potensi untuk kita trading sih di sini gitu. Oke. Nah, Harum juga masuk ya ke dalam stock pick JUC Sekuritas. Jadi buat yang ngikutin Oke. juga mestinya udah floating profit. Indi juga, Adaro juga. Nah, speaking of tadi kan dua sektor yang promising lah ya, yang masih bisa ngasih cuan di market lagi kayak gini. Kalau menurut Koko, sektor yang lebih baik kita avoid dulu, kita tunggu dulu, itu apa kok? Oke, jadi memang kalau kita flashback di 2021 sampai sekarang sektor yang underperform sebenarnya ada di properti sama di infrastruktur sih menurut saya. Dua itu masih belum ada
tanda-tanda yang positif di mana marketnya atau sahamnya akan technical rebound kayak gitu. Jadi mungkin untuk sementara dua sektor ini, apalagi yang bobotnya tinggi, itu bisa kalau saya pribadi sih mending yang lain gitu, lihat yang lain dulu kayak gitu, karena mungkin saat ini momennya nggak lagi di situ kayak gitu. Kalau teknologi kok? Teknologi menurut saya masih ini ya, soalnya kan salah satu yang saham besar atau emiten besar yang punya porsi yang tinggi terhadap pergerakan teknologi itu ada MTech ya, dan kemarin tuh MTech sempat terkoreksi lumayan signifikan sih. Jadi menurut saya MTech ini masih akan koreksi dulu dalam beberapa waktu ke depan, walaupun dalam jangka waktu yang panjang juga bisa ada potensi terjadinya technical rebound kayak gitu tuh. Cuman untuk saat ini mungkin teknologi ada, kalau nggak salah saya lihat beberapa emiten yang mungkin lebih masuknya ke third liner ya, untuk yang teknologi ini mulai technical rebound hari ini sih kalau saya nggak salah. Cuman masih perlu beberapa konfirmasi lagi, seperti terbentuknya nih chart pattern reversal daripada saham-saham tersebut, atau adanya inflow yang masuk gitu, atau flow besar yang masuk ke dalam saham-saham tersebut kayak gitu. Nah, kalau kayak gini gimana nih kok cara kok Andi nih ngelihat screening saham nih? Nih kayaknya mulai nih ada reversal, bisa kita mulai masuk atau gimana nih kok? Yang pertama kita lihat trennya dulu ya. Jadi trennya itu memang kalau kita sebagai trader ya, biasanya kita mau cari khususnya swing trader ya, cari tren yang uptrend kayak gitu. Nah, biasanya saham-saham yang bergerak di atas indikator moving average 200 itu salah satu potensi saham yang uptrend kayak gitu. Jadi pertama itu sih syaratnya harus ada di atas moving average 200. Kemudian kalau kita coba lihat dari seminggu atau sebulan, kemudian juga dari 3 bulan ke belakang, itu sahamnya secara konsisten membentuk yang namanya higher high higher low, naik ke atas kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dapat saham yang bagus, itu salah satu kriterianya menurut saya, dan kita bisa masuk ketika sahamnya lagi koreksi sedikit. Nah, itu kita bisa masuk sih di situ, seperti itu. Oke, nah ini kan mumpung nih kok, IHSG lagi begini. Kita tahu ada beberapa saham nih yang kayaknya bisa di buy on weakness, cicil-cicil. Tapi ada juga yang kita beli on support, jebol lagi supportnya. Biasa kayak gimana kok? Maksudnya kayak menghadapi kondisi yang seperti itu. Oke, jadi kalau kita ya seperti yang kita tahu ya, sebenarnya level support dan resistance itu merupakan level psikologi, di mana sebelumnya secara historical itu ada sebuah momen harganya berbalik arah. Kemudian ketika para pelaku pasar melihat ada area kritikal di level situ, artinya kita bisa konklusikan itu adalah area support, yang mana itu juga bisa terjadi pembalikan lagi di kemudian hari. Tapi level support ini nggak 100% gitu ya, akan membuat harganya berbalik. Tergantung, kita tetap harus melihat apa yang terjadi di level support ini. Apakah ternyata di level support ini direspon positif sama para buyer gitu ya. Ada nggak buyer yang besar yang mau beli di harga segitu? Tapi kalau nggak ada, dan bukan demand-nya, tapi ininya yang jual gitu ya, atau lebih tinggi, distribusinya betul, mulai berkurang, distribusinya masih tinggi, artinya support ini masih ada kecenderungan untuk dijebol lagi ke bawah. Jadi walaupun kita udah tahu saat ini saham A misalkan ada di level support, tetap kita perlu perhatikan terlebih dahulu apa yang terjadi di area support ini gitu. Ada rejection nggak? Nah, itu adalah salah satu konfirmasi bahwa level support ini aman gitu kalau kita mau beli, karena ada rejection yang terjadi di situ gitu. Oke, nah kadang ini juga misalkan nih ya, mantul dari support ternyata udah break ke atas support, false break ternyata. Itu biasa gimana kok? Udah. Oke. Apa relain aja, atau kayak masih nunggu aja, hold aja, atau ya kurangin porsi lagi dikit, gimana? Oke, kayak kemarin sih sebenarnya di saat
sempat breakout gitu ya level tertingginya, namun ternyata false break dan habis itu turun di bawah ke bawah. Jadi tetap menurut saya walaupun ada level resistance yang punya potensi untuk di breakout, kita tetap harus melihat apa yang terjadi di level tersebut kayak gitu. Jadi Yes. ada potensi level support ini, level resistance ini ditembus ke atas, tapi ternyata baru masuk selling power yang tinggi gitu di situ. Jadi harganya akan membuat yang namanya false break. Tapi salah satunya sebenarnya kita bisa melihat yang namanya indikator gitu. Indikator ini, indikator momentum ini kita bisa lihat di mana kalau ada yang namanya divergence atau perbedaan antara indikator data yang disuguhkan oleh indikator dengan harga, artinya kita harus lebih waspada dan hati-hati. Ada kemungkinan atau indikasi bahwa ada breakoutnya ini false break kayak gitu. Oke, nah itu dia ya. Berarti udah ada tips-tipsnya nih. Kok rame banget nih yang nanya dari tadi. Kayaknya boleh nih kita jawab ya satu-satu. Boleh. Teman-teman, daripada ini menuhin komen, nutupin layarnya Ko Andi, langsung saja nih bisa lewat question box ya, karena kita bakal mulai sesi tanya jawab. Oke, kita tanya ya Ko ya. Nih pertanyaan yang pertama. Aduh, seperti biasa nih Ko. Sektor yang berpotensi beggar tahun ini. Beggar ya? Selalu ya, beggar ya. Emang ngincarnya beggar. Iya sih, siapa sih yang gak mau beggar? Buat jawabnya lumayan tricky ya, sektor yang berpotensi beggar. Karena kalau beggar kan artinya di atas 100% kan kenaikannya ya. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 2021 sebenarnya sektor yang mengalami kenaikan atau yang beggar itu ada dua sih sebenarnya. Satu itu sektor teknologi, yang satu itu sektor transportasi kalau saya nggak salah. Nah, kalau kita lihat memang dua sektor ini itu memang didominasi oleh saham-saham yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi atau saham-saham yang bergerak di second liner dan third liner seperti itu. Jadi memang kita lihat juga sektor mana yang bisa, kalau yang bisa beggar gitu ya, itu pasti yang notabene cenderung volatilitasnya itu tinggi seperti itu. Jadi kalau saya lihat karena tahun kemarin itu 2021 sektor teknologi itu sempat kalau nggak salah naik, indeksnya itu naik 300%-an. Mungkin tahun ini akan sedikit slow down dulu ya, slow down dulu kalau kita perhatikan juga dari grafiknya akan slowing down dulu. Tapi kalau sektor-sektor yang isinya adalah big caps gitu mungkin nggak akan beggar juga sih. Cuman balik lagi kita nggak perlu cari sektor yang beggar tuh apa, yang penting kita bisa portofolio kita bisa bertumbuh lah at least seperti itu. Karena di samping ada potensi yang besar, ada juga risiko yang besar di situ gitu. Karena beggar itu bonus lah ya ibaratnya ya. Betul. Kan we never know kan bisa ngasih beggar atau enggak. Yang penting portonya growing. Ya. Portonya yang beggar, bukan satu saham doang yang diincer untuk beggar. Oke. Next question. Wow, ini banyak banget pertanyaan. Aldo kok, ini masuk stock pick JUC loh. Dari kemarin teman-teman kalau yang ngikutin pasti udah pada profit. Gimana kok? Iya. Karena Aldo, emang ini uptrend ya? Uptrend saham yang juga lumayan ramai belakangan ini. Dan kalau saya lihat memang uptrendnya masih sehat. Uptrendnya masih sangat sehat. Dan juga belum ada divergence yang terlihat gitu ya. Jadi menurut saya masih potensial untuk bisa naik ke harga yang jauh yang lebih tinggi lagi sih dari saat ini. Cuman perlu dilihat aja entry level yang ideal gitu, jangan nanggung gitu aja sih. Ini juga uptrend, jadi salah satu yang menurut saya oke untuk atau potensial buat di tradingin Ci gitu. Oke, nih yang ngikutin JUC Stock kemarin sama Ko Michael Yo sama Ko Chris sempat di-spill ya. A itu apa? Nah, A itu Aldo, teman-teman. Jadi happy cuan buat yang kemarin ikutin ya, teman-teman. Makanya harus stay tune terus di JUC Stock. Oke, kita lanjut. Ini baru IPO nih kok, masih anget, baru hari kedua. Untuk saham Net TV, pandangannya gimana kok setelah IPO? Mungkin kok Andi juga ikut saham-saham IPO? Enggak begitu sih sebenarnya. Enggak begitu ya? Begitu sih, karena lebih fokus ke saham-saham yang ada technical historicalnya dulu gitu ya. Jadi
ya balik lagi sih kalau kita ngomongin tentang IPO itu kita juga bisa analisis gitu saham-saham yang IPO, apakah setelah IPO ini ada potensi untuk naik dan ada potensi arah, kalau ada potensi berapa kali, dan sebelumnya itu melihat daripada analisis saham-saham yang IPO beberapa hari terakhir atau beberapa saham yang terakhir kayak gitu. Jadi kalau saya perhatikan mungkin saat ini ada apa ya, cenderung kalau saham yang baru melantai di bursa ini mungkin di beberapa hari atau minggu perdagangan pertama ada cenderung menguat di beberapa saham yang terakhir IPO. Cuman perlu kita ketahui juga kalau kita trading secara teknikal itu masih belum ada data yang bisa melihat kondisi supply and demand secara jelas di saham yang baru IPO kayak gitu. Jadi mungkin kita trading based on IPO aja, kemudian kita juga harus punya planning nih exitnya kapan kayak gitu. Jadi menurut saya kalau kayak gini di trailing stop aja sih udah oke kalau yang punya gitu. Ikut dari IPO, maksudnya ya pantau aja ya trending stopnya. Tapi kalau ngelihat 2 hari ini sih kayaknya nggak dikasih masuk. Iya. Dikembok langsung open, langsung Langsung di dikembok. atas ya, iya bener. Iya, oke. Oke. Ini pertanyaan yang selalu ditanya semua orang kayaknya. Alasan apa sih fundamental kenapa buka selalu ARB? Mungkin udah banyak juga yang ngejawab ya. Kalau Andi pasti juga jawabannya juga kurang lebih sama ya. Kenapa buka selalu ARB ya? Karena memang sektor teknologi lagi di avoid dulu ya. Karena lihat dari global market juga gitu ya kan kok. Iya betul. Dan juga ya mungkin market merespon bahwa ini ketika IPO itu mungkin harganya terlalu tinggi kan, jadi mungkin saat ini akan cenderung untuk turun dulu lah dalam beberapa waktu ke depan kayak gitu. Oke. Ya maksimal profit scalper dari modal itu berapa persen kok? Tergantung sih mas. Iya tergantung ya, karena kalau saya pribadi kan bukan seorang scalper ya, jadi jarang trading itu untuk tujuannya scalping. Cuman kalau misalkan saya pernah sharing juga ngobrol-ngobrol sama beberapa scalper di Indonesia yang mumpuni kayak Mas Bekti, kemudian ada Om Ben gitu kan. Mereka tuh biasa ya 5% udah sangat oke gitu untuk dibungkus kayak gitu. Jadi mungkin resikonya 2-3% dan profitnya pasti harus di atas itu, sekitar 5% oke gitu. Tapi kalau misalkan bisa sampai naiknya bisa sampai belasan persen itu bonus sih. Jadi bisa take profit sebagian, kemudian sisanya kita lihat aja bisa lebih tinggi atau enggak kayak gitu. Jadi itu bonus sih sebenarnya. Oke, bonus lah ya, tapi juga sesuaiin juga sama profilnya para trader scalper. Kalau emang bisa mantau market all day, sesi 1, sesi 2 kalian bisa pantau, ya nggak apa-apa scalping. Tapi kalau kalian masih ada kerjaan, scalping. Betul. Ya, it's a bigger risk lah ya intinya kan ya. Yes. Oke, kita move on. Fundamental. Aku suka nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Fundamental yang biasa dilihat kok Andi buat conviction sebelum beli saham. Kalau saya pribadi kan karena seorang technical trader, jadi sebenarnya hampir 90% based on technical data aja yang saya coba untuk analisis. Cuman kalau fundamental biasa saya cross check dulu nih ada corporate action atau enggak, kemudian juga dari sektoral indeksnya seperti apa, apakah oke juga dan tetap bagus gitu ya, atau ada katalis yang kurang atau ada katalis yang bagus gitu, itu jadi salah satu pertimbangan juga sih. Cuman nggak banyak sih yang secara fundamental indikator nggak banyak yang saya coba untuk olah, tapi saya lebih ke teknikal aja sih untuk strategi trading plan-nya seperti apa kayak gitu. Oke. Berarti selain fundamental, teknikal juga harus diperhatikan ya, karena kita mungkin boleh mention satu saham deh. Contoh kayak Unilever yang fundamentalnya bagus. Tapi ya begitulah. Oke. Gimana buat trading jurnal kok? Isi dan fungsinya apa? Iya. Ini sebenarnya trading jurnal itu adalah satu metode belajar ya
yang mungkin menurut saya itu sangat perlu atau wajib untuk para pemula yang mulai untuk serius gitu ya mendalami dunia trading. Jadi kalau misalkan trading jurnal itu kalau saya pribadi ya biasanya saya screenshot aja nih analisis yang saat ini saya lagi buat dan trading plan-nya seperti apa. Misalkan entry-nya di harga berapa, kemudian alasannya apa, itu kita tulisin satu-satu. Misalkan alasannya pertama uptrend, kemudian kedua ada pola bullish penan ya. Kemudian trading plan awalnya dirinciin tuh exit-nya di berapa, kemudian profit-nya di berapa. Nah, nanti ketika posisi kita close gitu ya, jangan lupa di screenshot lagi gitu, dia punya chart-nya. Itu juga sebagai reminder buat kita, oh ya dengan pola seperti ini, win rate kita tuh besar loh, trading dengan cara seperti ini. Nanti kita mulai lama-lama tuh ketemu yang mana sih yang kita suka gitu ya polanya, dan yang mana yang kita kebanyakan rugi itu sebenarnya harus kita kurangin gitu sendiri. Jadi trading jurnal itu sebenarnya berguna untuk menambah confidence kita juga nanti ke depannya. Kira-kira ketika kita review, oh yang kayak gini nih, yang harus saya lebih kuasain gitu. Nah yang kayak gini nih yang sebenarnya nggak boleh nih saya tradingin nih karena bahayanya gini. Jadi kita evaluasi aja satu-satu berdasarkan hasil analisis pertama dan hasil dari tradingnya kayak gitu. Temuin style sendiri ya, karena kan everybody have their own style gitu, adjust sendiri gitu ya. Nah itu benar. dia tadi tipsnya. Aduh nih pertanyaannya mulai deh. Untuk BBHI gimana kok? BBHI kemarin itu baru right issue ya BBHI. Kemudian kalau secara teknikal sih trennya masih positif, uptrend. Kemudian kalau kita perhatikan memang sempat terkoreksi ya dari harga paling tingginya itu kurang lebih sekitar 35%, dan saat ini sebenarnya udah ada di sekitar area demand-nya ya atau support-nya lah kita bisa bilang di sekitar 5.200 sampai 5.500 itu sebenarnya area demand ya. Nah itu yang perlu diperhatikan sih kalau misalkan menurut saya harganya bermain di bawah area demand ini atau support ini, menurut saya wait and see dulu lah. Tapi kalau misalkan ternyata ada pola yang menarik nih atau ada flow yang masuk di sekitar area ini, boleh coba untuk trading gitu seperti itu. Karena ini area yang cukup oke lah untuk dijadikan support area seperti itu. Oke, tapi ngeliat volume juga ya. Distribusinya udah kelar atau belum? By the way, kok di panjang umur ada Om Ben nih di sini tadi. Oh, ada Om Ben. Halo Om Ben. Hai Om Ben. Tadi dia say hi, semoga sehat ya Om Ben ya. Ini Bang Mini semua pertanyaannya. Aduh, BBYB kok. Oke, BBYB. Sebenarnya Bang Mini itu kalau kita perhatikan ya satu dengan yang lain. Kemudian juga yang terakhir itu ada Bang Jago juga terkoreksinya lumayan. Menurut saya saat ini masih masih perlu wait and see dulu lah ya. Untuk saat ini belum waktunya untuk buy on weakness karena penurunannya juga signifikan. Level support yang seharusnya bisa menjaga penurunan juga sudah ditembus beberapa level. Jadi menurut saya saat ini better untuk wait and see dulu sih kalau saya pribadi kayak gitu. Oh, wait and see first ya. Udah 1.700 ya? Iya. Oke, BNBA. Ini semua Bang Mini nih. Semua Bang Mini ya. Swinger nih kayaknya nih, swinger ya. Iya, benar. Gimana? Sebenarnya actually kalau kita perhatikan ya, sebelumnya kan memang kenaikan dari bank-bank mini ini atau bank digital ini kan luar biasa signifikan ya, sampai beggar ya. Kalau kayak kemarin dari Oktober aja BNBA itu udah naik sekitar hampir 300% kayak gitu. Jadi kalau saat ini dia perlu slowing down dulu ya, isi bensin lah istilahnya, koreksi dulu ke level let's say Fibonacci 50% atau 60%, I think it's still okay gitu, still make sense ya untuk BNBA atau bank-bank digital yang lain, karena kalau kita tahu volatilitasnya juga tinggi ya di saham-saham
Bank Mini ini. Jadi masih wait and see dulu, kalau misalnya ada reversal pattern yang menarik itu baru bisa diconsider untuk trading sih. Kalau untuk swing ya. Oke. Untuk swing ya. Oke. Itu kan strategi menghadapi floating profit gimana kok? Ya ini Ini pertanyaannya langsung sebenarnya. kayak, ini kok kayak connecting gitu ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya, Iya. karena kelihatan nih yang nanya siapa nih, SCD Hand, berarti sering Iya. mendapatkan profit, cuman sometimes kebingungan ya gimana cara ngatur atau mengelolanya. Karena menurut saya ya, ini juga menarik ya, lebih susah mana sih sebenarnya, kita cut loss atau take profit ya? Sebenarnya jauh lebih susah cut loss, take profit. Iya. Kenapa? Karena gini, kalau cut loss itu udah jelas, kita tahu nih analisis kita salah. Ya udah, cuman willingness kita aja untuk menerima loss itu gitu. Tapi kalau take profit itu lebih ini lagi sih, kadang-kadang jauh lebih ribet lagi. Kenapa? Psikologinya ya. Karena kita udah dikasih profit, tapi kita berpikir nih, kalau misalkan kita jual sekarang, dia naik lagi, sahamnya kita tetap, ya istilahnya apa ya, kita tetap nggak seneng gitu ya, karena sebenarnya kita bisa mendapatkan profit yang jauh lebih tinggi. Kalau misalkan kita nggak take profit, sahamnya lagi floating gitu ya, sahamnya lagi floating profit, kalau turun ke bawah kita juga nyesel. Kenapa? Karena harusnya di take profit di atas. Nah, kalau simpelnya sih ya, kalau biasanya saya suka sharing, caranya adalah menghadapi floating profit, kita bisa realisasikan keuntungannya bertahap gitu. Jadi seperti yang kita tahu, kalau level resistance itu adalah area yang punya peluang untuk membuat harganya itu berhenti naik kemudian berbalik arah, itu bisa dijadikan acuan untuk kita taking profit bertahap seperti itu. Jadi tetap realisasikan setengah, dan setengahnya lagi kalau dia naik ke atas kita bersyukur karena kita masih punya 50% nih. Tapi kalau misalkan ternyata turun ke bawah sahamnya dari level kita taking profit sebagian, kita juga harus bersyukur karena kita udah taking profit 50% gitu. Jadi jauh lebih win-win lah. Menurut saya itu win-win solutioning gitu. Oke, berarti para swinger kadang udah nge-hold the floating profit, terus turun patah tren, nge-hold terus, akhirnya ngelepas BEP, kalau enggak jadinya cut loss. Iya kan, Iya, gitu kan betul. ya. Keseringan kayak gitu. Betul, Oke. betul. Ini menarik, memang berapa hari ini juga banyak yang jadi omongan. Yellow kok, gimana? Bisa di swing gak nih? Kan Koko swinger nih ya, kan? Betul, betul. Bisa di swing, tapi kan sebenarnya balik lagi ya, swing trader juga punya profil risikonya masing-masing juga. Ada mungkin swing trader yang jauh lebih agresif nih dari sisi risk profile-nya, sehingga saham-saham yang mungkin tergolong atau masuk ke second liner dan third liner itu mereka coba trading juga di sana. Atau mungkin yang jauh lebih konservatif, ada swing trader yang lebih konservatif, mereka lebih fokus di blue chip atau second liner aja kayak gitu. Nah, memang yellow ini kalau kita perhatikan ada peningkatan volume dengan peningkatan harga gitu ya. Ini juga indikasi yang positif sebenarnya. Cuman kalau menurut saya, untuk karena 3 hari ke belakang itu udah naik lumayan signifikan, nanti akan ada saatnya dia mengalami koreksi dulu nih buat mencari level supportnya nih sebelum akhirnya dia naik lagi. Jadi kalau untuk swing, better atau prefer untuk cari level entry yang lebih rendah lagi sih, biar nggak jauh dari level supportnya sih kayak gitu. Berapa tuh level supportnya? Level supportnya kalau kita bisa lihat di sini ada di sekitar 140 sampai 144 lah, di sekitar situ itu level supportnya. Oke. Tuh bisa dipantau ya. Buat teman-teman jangan salah kakak aja, karena nih naiknya juga udah lumayan. Berapa hari ini? Oh iya kok, by the way ini ada Ko Johan nih. Ini kebetulan juga branch manager JUC Padang. Kita say hi dulu kali ya. Hai. Sekalian kenalan. Hai Ko Johan. Boleh nih kita invite juga kali ya Ko Johan ya buat gabung nih. Boleh di request juga nih Ko Johan. Pengen tahu juga nih pendapatnya Ko Johan, karena nih tadi ada Koklis juga nih kok.
Ramai ya. Yang dari yang tadi juga udah ini apa? Udah mancing-mancing Ko Johan katanya disuruh naik terus. Oke, coba Ikutan. kita. Iya, kita ikutan ya. Oke. Oke. Boleh di-request. Oh, sepertinya belum nih. Mm-mm. Oke. Hai semua. Hai. Ini gimana ya? Oh, sepertinya belum di-request. Ya udah deh, sambil menunggu kita jawab pertanyaan satu lagi deh. Boleh? Ah, oke. 4 bank big caps paling bullish apa menurut Ko Andi? Diurutin maksudnya apa gimana nih? Iya nih, aduh pertanyaannya nih apa berat-berat semua ya? Berat-berat ya. Iya, ada enggak pertanyaannya ada yang lucu tapi juga ada yang berat hari ini. Random ya. Oke. Random banget nih hari ini nih teman-teman. Oke, 4 bank big caps itu kan Mm-mm. BCA, BNI, BRI, dan BMRI ya, atau Mandiri. Actually hari ini tuh kalau saya nggak salah Mandiri itu berhasil breakout ya dari Mm-mm. konsolidasinya. Jadi harga tertinggi sebelumnya sekitar 7.500 itu berhasil closing di atas gitu, Mm-mm. 7.550. Jadi menurut saya salah satu yang menarik untuk saat ini ada di topnya opini saya ya, maksudnya itu Mm-mm. adalah BMRI untuk saat ini. Mm-mm. Jadi kemarin itu sempat membuat base atau konsolidasi kurang lebih 3 bulan. Mm-mm. Akhirnya berhasil di breakout nih hari ini. Cuman kita tetap waspada adanya false break ya. Cuman menurut saya ini cukup Ya. cakep sih BMRI actually gitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua sih menurut saya ada um, ada BNI ya. BNI menurut saya Ya, juga ya. lumayan menarik. Hari ini inflow asingnya juga luar biasa gitu ya. Cuman belum mampu bergerak di atas 7.200 gitu ya. Tadi sempat naik ke 7.200 kemudian turun lagi kayak gitu. Tapi Mm-mm. menurut Mm-mm. saya ini masih ada potensi untuk bullish naik ke atas dari level sekarang. Kemudian kalau BCA sih harusnya udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena Iya. BCA itu Mm-mm. sebenarnya cocoknya untuk trader yang mungkin baru awal atau yang nggak terlalu pede dengan volatilitas yang tinggi gitu, trading dengan Iya. volatilitas yang lebih konservatif. BCA salah satu pilihan yang menarik gitu. Cuman kalau trader-trader yang mungkin jauh lebih hungry gitu ya dalam mencari volatility atau profit, mungkin 3 bank yang tadi itu salah satu yang menarik, salah 3 yang menarik lah. Kalau BBRI Mm-mm. menurut saya baru aja rebound dari support gitu ya, Mm-mm. tapi masih lebih menarik yang tadi 2 sih. Cuman memang outlooknya karena kita lihat mereka pergerakannya korelasinya positif, jadi ya satu naik yang lain juga ada potensi naik gitu. Kalau bisa dipilih yang mana yang paling suka kok? Aku sih untuk based on price action sekarang sih aku BMRI gitu. BMRI ya? Ya. Oke. Disclaimer on ya tapi ya teman-teman. Disclaimer Analisa berarti. sendiri ya. Ya. Oke, by the way ini sepertinya Ko Johan udah request. Kita sekalian say hi ya. Tadi Boleh. ini banyak nih, Ko Kris juga udah. Nah, nih dia Ko Johan, kenalan dulu nih. Halo Ko Halo, Salam Johan, kenal nih Pak Bridge Johan. Manager halo, JUC halo. Padang. Bisa bantu juga nih Halo. jawab pertanyaan teman-teman juga nih. Mungkin Ko Johan boleh nanggepin Boleh. juga nih tadi kan Hmm. pas banget dengan tema kita hari ini, strategi cuan pas market lagi galau-galau kayak gini. Kalau pandangannya Ko Johan gimana nih tadi? Oke, kalau kita lihat emang IHSG lagi galau ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya udah berjalan hampir beberapa bulan ya, 2-3 bulan belakang gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat IHSG memang sebenarnya lagi bergerak dalam kondisi sideways. Ya kalau kita lihat dia ada range 6.500 sampai ke 67 sekian gitu ya, 6730 lah kurang lebih. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita ada menghadapi kondisi seperti ini, nah kita tahu bahwa IHSG ini lagi nunggu momentum buat melanjutkan kenaikan dia. Jadi ini emang sideways cukup lama. Nah, emang kalau dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa berharap banyak gitu ya. Maksudnya, kalau kita masang target ya jangan masang target yang terlalu jauh-jauh gitu ya. Mungkin kita mungkin harus disesuaikan lagi
dengan kondisi yang ada, mungkin 2-3% atau 5% mungkin udah boleh di take profit gitu ya. Kalau misalnya kita ngambilnya kan apalagi yang sering kena gitu ya, pengen arah terus gitu ya, apalagi berkali-kali arah. Nah itu kan sering kita kena kena jedok gitu kan ya. Udah naik tapi bisa turun gitu. Nah ini kita sering kejebak dan seperti itu. Jadi kalau kita udah lihat seperti ini, nah kita bakal tahu bahwa sebenarnya IHSG bergerak dalam range yang itu aja, situ-situ aja, 6.500 sampai 6.700. Jadi kalau kita lihat 2 hari kemarin ketika IHSG turun sampai 6520-an itu sebenarnya udah boleh kita cicil buy gitu. Kita udah boleh masuk karena kita lihat besok dia udah langsung rebound gitu ya. Lagi kita lihat sekarang ini udah mulai naik ke 6.600. Mungkin besok juga bisa naik ke 650 sampai 6.700. Nah, nanti ketika udah mencapai 6.700, nah kita boleh siap-siap untuk jualan lagi seperti itu. Jadi selama ya belum ada sentimen yang ada berita bagus, ada yang bisa mendorong IHSG untuk breakout, nah kita mungkin kita bisa mainnya di situ-situ aja, perhatikan level-level itu. Oke, Seperti itu berarti sih. kurang lebih sama ya tadi ya, Ko Andi kita ngebahas juga soal kayak gitu ya. Betul, betul. Nah ini pertanyaannya malam kok mau nanya kalau swing ala orang kantoran mungkin ada nasabah JUC juga yang kantoran pastinya pasti ada dong ya. Apakah kita perlu menganalisa saham setiap harinya? Boleh mungkin dari Ko Andi dulu. Oke. Sebenarnya ini juga jadi salah satu concern dari saya untuk pengen sharing atau membuat satu sistem trading yang mungkin nantinya bisa diaplikasikan untuk orang-orang yang mungkin kerja kantoran ya. Jadi kalau saya di sini punya satu kerinduan nih, gimana caranya untuk make trading simple gitu. Jadi mungkin orang-orang yang sibuk gitu ya, bisa disimplify nih tradingnya untuk melihat beberapa hal yang penting dan juga trading di jam-jam yang kritis aja atau yang krusial aja untuk bisa entry dan juga exit kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat apakah ada kalau swing ala kantoran, apakah kita perlu menganalisa sahamnya setiap hari? Menurut saya nggak perlu sering itu juga gitu ya. Asal kita tahu aja gambaran secara besarnya saham mana sih yang saat ini sedang dalam pantauan kita dan ada potensi gitu. Kalau seperti tadi kita udah bahas kayak saham-saham di sektor finance dan juga energi yang menarik, ya udah kita fokusnya di situ aja. Jadi nggak terlalu perlu banyak energi untuk menganalisis semua sektor yang ada atau semua saham yang mungkin istilahnya belum terlalu menarik kayak gitu sih. Oke, kalau Ko Johan gimana? Pasti ada dong nasabah yang kerja kantoran ya, yang juga trading dan juga mungkin kecenderungannya swing nih. Kalau biasa advice dari Ko Johan nih seperti apa? Ya, kalau biasa bagi yang sibuk pekerja kantoran ya minimal saya sarankan sih tutup market mesti mantau lah ya, atau malam gitu setidaknya itu mesti dipantau lah 1 hari sekali gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya supportnya udah jebol ya kita nggak ketinggalan gitu. Tahu-tahu kita tinggalin selama 2-3 hari, tahu-tahu support udah jebol anjlok ke bawah gitu kan, kayak Arto tadi kan harusnya kan 2 hari lalu tuh udah jebol tuh. Nah kalau kita biarin nih udah 2 hari turun terus gitu kan, nah kita bisa amsyong kalau kayak gitu. Nah itu kan kita minimal sore-sore kalau atau malam-malam kalau yang udah pulang kerja kita bisa lihat chartnya, oh ini udah jebol apa belum atau masih aman apa enggak gitu. Nah kemudian juga di JUC kan ada fitur smart order gitu kan. Nah gitu smart order kita bisa pasang cut loss ketika harga udah jebol sekian. Nah jadi kita bisa lebih tenang. Kemudian take profit juga kita bisa pasang take profitnya ketika harga udah mencapai harga sekian kita bisa pasang take profit. Nah, sehingga dengan fitur yang udah diberikan oleh JUC kita bisa lebih tenang menghadapi kondisi market seperti itu. Oke, itu dia. Sip deh. Nah, ini dia juga nih pertanyaan semua orang, para FOMOers. Kok saya sering entry terburu-buru karena takut ketinggalan momentum. Cara ngatasinnya gimana kok? Oke, Ko Andi dulu deh. Ini pasti udah banyak ya. Pasti Instagram kita semua nih pasti sudah banyak banget yang kayak ngelihat postingan siapa udah profit 10% lah, ARA lah, pengen ikutan, HK dipucuk, Nah itu gimana nih kok? Oke,
kalau kayak gini kan kalau kita bisa simpulkan berarti masih cenderung FOMO ya, maksudnya fear of Yang, missing out. Nah, balik ya, lagi sebenarnya kalau kita mau trading nggak bagus gitu. Jadi ya. kalau saran saya pertama tetap kita harus mengikuti yang namanya SOP trading. Kalau saya pribadi tetap harus bikin dulu trading plan-nya seperti apa nih. Kalau misalkan harganya di saat ini ternyata udah tiba-tiba loncat nih karena marketnya kencang ya volatilitasnya, terus nggak ada di range area entry kita, ya lebih baik sabar dulu, kita bisa apa namanya tunggu koreksinya dulu, atau misalkan trading plan-nya di-adjust lebih ini lagi gitu. Jadi pertama tetap trading plan-nya dibuat dulu yang rapi, entry-nya di mana, exit-nya di mana, jangan oh ini naik main beli dulu aja, lot size-nya nggak dihitung berapa, nanti tiba-tiba kalau turunnya kenceng juga kitanya panik gitu ya. Jadi lebih baik sebenarnya kalau misalkan kitanya nggak siap untuk trading atau belum ada trading plan, jauh lebih baik kalau misalkan kita nggak ada entry gitu, karena balik lagi kita trading itu nggak mau asal-asalan, nggak mau gambling aja, tapi harus ada perencanaan atau plan-nya gitu ya. Atau solusi kedua kita bisa entry-nya bertahap kayak gitu. Misalkan sekarang udah naik nih, ya udah kita masuk dulu porsi sebagian misalkan 50%, kemudian kita lihat dulu, tunggu pergerakan harganya cenderung kondusif, kemudian kita pikir lagi di mana nih entry yang ideal untuk 50%-nya, seperti itu sih. Nah, kalau Ko Johan gimana nih? Biasanya kalau ada nasabah yang kayak udah FOMO banget, biasa gimana nih Ko? Pasti banyak kan? Kayak, aduh itu udah 10% teh juga mau ikut, gimana nih Ko? Nah, biasa ngeladeninnya gimana nih Ko? Ya, kalau nggak rapi kayak gitu ya, biasa kita lihat dulu sih peluang sahamnya masih bisa lanjut lagi apa enggak gitu. Jadi kita sebagai filternya gitu kan, sebagai nasabah. Iya. Nah, jadi kita tahu kira-kira karakternya kayak gimana. Nah, minimal sih kita suruh masuk dikit dulu deh gitu. Kalau kita lihat masih ada peluang buat naik, kita nunggu dia swing dulu. Jadi jangan buru-buru masuk dulu, karena biasanya pasti ada koreksi dulu kan, 2-3 ticks atau berapa ticks itu pasti ada turunnya dulu. Nah, ketika dia udah mulai turun, baru kita bilang ya udah kalau mau masuk boleh gitu. Jadi biasa kita nunggu di support-support terdekat dulu gitu, dan kita bisa suruh masuk dengan size kecil dulu gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita lihat apakah dia bisa lanjut lagi, boleh ditambah, atau kalau dia berbalik arah ya kita mau nggak mau harus cut loss, seperti itu sih. Tapi biasa ada juga loh orang yang kayak gini loh, kok ngelihat orang lain terus kayak no haka no cuan kayak gitu. kayak aduh mestinya kemarin saya HK aja ya, kalau saya HK nih masih lanjut nih ternyata besokan harinya gitu. Nah kalau kayak gitu psikologisnya lebih baik gimana nih Kok? Ya udah kan masih ada banyak saham yang lain atau gimana? Ya biasanya sih diedukasi lagi, harus bisa menerima gitu, karena kan masih banyak saham-saham lain kan masih banyak gitu kan. Nah, kita nggak mungkin bisa pantau nampak semuanya seperti itu. Yang biasa sih mereka bisa terima gitu kan. Lebih ke arah itu sih. Kalau Ko Andi biasa gimana? Pernah nggak ngerasain pengalaman kayak gitu Kok? Mestinya aduh HK aja deh nih ternyata besok masih lanjut gitu gimana? Ya itu lebih ke masalah psikologi ya, karena semuanya itu akan terasa salah ketika marketnya sudah terjadi, tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu ketika hari itu selalu ada probabilitas untuk naik harganya atau turun harganya. Jadi balik lagi sih, kalau itu juga salah satu poin yang penting ya, dimana sebenarnya kita itu jadi trader jangan jadi trader yang suka regret gitu ya. Oh ya harusnya kemarin itu gue take profit karena hari ini turun, atau enggak harusnya kemarin gue beli hari ini naik dan segala macam, karena kan kita nggak ada yang tahu gitu. Lebih baik kita fokus untuk gimana caranya punya strategi trading atau sistem trading yang kalau di backtest kita udah nyaman, sesuai, dan profitable dalam jangka waktu yang panjang. Nggak perlu kayak harus cari harga yang terbaik gitu ya. Misalkan udah naik sedikit, kita malah menyesal gitu. Harusnya kemarin entry. Nah, hari ini malah nggak entry. Padahal 3 hari berikutnya atau 5 hari berikutnya masih naik kayak gitu. Jadi lebih baik terus punya satu sistem trading yang biar kita nggak FOMO gitu istilahnya. Jadi sesuai dengan sistem trading, baru kita masuk kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin karena udah mau jam 8 juga, hampir sejam, kita jawab satu pertanyaan lagi ya, Ko Andi dan Ko Johan. Apa analisa dan alasan untuk entry 1 di harga? Oh, mungkin kayak nggak nyicil langsung
all in satu harga atau gimana nih ya mungkin ya pertanyaannya. Nah, boleh dari Ko Johan dulu deh, boleh deh. Oke, langsung all in gitu ya maksudnya ya. Iya, iya. Langsung hajar gitu ya. Iya, langsung aja. Iya. Ini agresif juga nih yang nanya. Ya, kalau seperti itu pasti kita lihat ada momentum apa nih, ada berita apa gitu. Kemudian kita lihat juga secara global, misalnya ISG udah rebound apa belum gitu. Maksudnya ISG tren seperti apa, regional kayak gimana. Kemudian saham yang kita mau beli itu ada sentimen apa nih yang mendukung. Kemudian ada pola-pola apa yang mendukung. Mungkin dia baru breakout atau mungkin tiba-tiba reversal dari bottom gitu ya. Nah, ketika udah confirm, kita udah bottom nih, udah boleh itu ya udah hajar aja gitu. Aja. Nah, kalau Ko Andi pernah nggak kayak gitu? Kayak aku percaya dengan satu saham ini udah entry di satu harga aja deh, all in gitu. Atau biasanya Ko Andi tuh bukan tipe yang kayak gitu. Atau mungkin pernah nggak punya temen tuh yang kayak gitu dan kejadiannya tuh terakhirnya tuh kayak gimana akhirnya? Cuan atau sebaliknya? Ya, yang pasti sih kalau saya pribadi nggak pernah ya, maksudnya langsung all in semua. Cuman mungkin kayak misalkan saya mau beli saham A, udah diporsiin nih, misalkan totalnya 1000 lot gitu ya. Entry di satu harga itu, saya kalau misalkan saya pribadi lakukan ketika memang pertama kondisi indeksnya lagi bullish, kemudian nggak lagi kayak sekarang ya kan, kalau sekarang cepat bullish. Nah, kemudian sahamnya juga bergerak bullish gitu ya. Jadi kita biasanya kalau saya entry di satu harga itu ketika buy on breakout aja sih. Ketika dia breakout, saya coba untuk pasang automatic order ya di satu tick di atas level resistance. Abis itu nanti kalau misalkan kena, biasanya saya pantau nih ketika market penutupannya apakah valid nggak nih breakoutnya atau enggak kayak gitu. Tetap harus ada monitor. Cuman alasannya kalau misalkan memang indeksnya lagi bullish dan juga sahamnya lagi bullish itu aja sih. Oke, tetap background check dulu ya. Ini ada yang komen all in margin. Tapi sebenarnya sah-sah aja sih kalau memang emang analisanya memang udah tepat, emang udah based on technical juga oke, fundamentalnya juga oke, ada story, ada corporate action, dan emang udah confirm. Ya sah-sah aja sih kalau mau all in pakai margin, tapi money management lah yang paling penting gitu ya, Ko Andi dan juga Ko Johan. By the way, thank you so much nih, udah sejam lebih. Aduh, very insightful discussionnya buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Strategi cuan pas market galau, jangan galau-galau lagi teman-teman pokoknya. Semoga tetap cuan di market yang penuh dengan ketidakpastian ini. Pokoknya stay tune terus di JUC Stock. Nanti kita akan ada sesi bareng lagi. Once again, thank you so much buat Ko Andi, Ko Johan juga yang udah gabung. Tetap stay safe dan sehat-sehat ya buat semuanya. Dan buat teman-teman jangan lupa download Join Mobile 2 di App Store dan juga di Play Store, dan tetap stay tune di Jasa Utama Capital karena setiap harinya kita akan share-share stock pick nih yang pokoknya ngasih cuan bareng lah buat teman-teman semua. Amin. Pokoknya cuan bareng JUC Sekuritas. Oke semuanya, thank you udah gabung, udah join. Semoga selalu cuan, selalu sehat. Yang lebih penting sehat dulu, baru cuan. Karena kalau nggak sehat, nggak cuan. Oke deh. Oke semuanya, thank you ya Ko Andi. Thank you ya Ko Johan. Thank you Ellen. Iya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya.